Selamat malam dan selamat datang di stasiun Lempuyangan. Biasanya saya naik kereta dari stasiun Tugu, sekarang ini kembali naik dari stasiun Lempuyangan ya, masih dari stasiun yang berada di Yogyakarta juga. Perjalanan kali ini saya akan menuju ke Jakarta, tepatnya ke stasiun Pasar Senen. Dan kalau sebelumnya saya pernah melakukan review perjalanan dengan kereta Gajah Wong, kereta yang akan saya naiki kali ini, tapi dari arah Jakarta. Sekarang saya akan naik dari arah Yogyakarta, yaitu di perjalanan malam. Akan seperti apa perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, dan selalu bagian video ini biar dapat ditonton oleh seluruh penjuru dunia. Area masuk stasiun Lempuyangan berada di sisi timur ya, sedangkan untuk area kedatangan berada di sisi barat. Dan area drop off di stasiun Lempuyangan ini cukup terbatas ya, hanya memanfaatkan akses jalan saja, tidak seleluasa jika dibandingkan dengan di stasiun Yogyakarta. Buat kalian yang sudah terbiasa masuk dengan face recognition boarding, jadi di stasiun Lempuyangan ini tidak tersedia fasilitasnya, jadi kalau mau masuk stasiun, persiapkan boarding pass dan kartu identitas. Iya, di sini ada ikan gede banget. Aduh, dipelototin lagi. Hai. Ini penumpang kereta apa? Stasiun Lempuyangan dipadati calon penumpang ini. Ini masih suasana arus balik nampaknya ya. Ini penumpangnya memang banyak banget dan ini adalah arus turun penumpang kereta Sri Tanjung. Kereta atau salah satu kereta yang belum pernah saya naik ini. Sekitar setengah jam sebelum keberangkatan dilansir di jalur 1 rangkaian kereta Gajah Wong. Untuk keberangkatan dari arah Yogyakarta, dari arah stasiun Lempuyangan, area ekonomi ada di paling depan. Kemudian nanti saya akan naik di kelas eksekutif ada di area belakang setelah kereta makan ya. Saya naik di eksekutif 3, ngambil single seat secara random dan 13 bravonya di paling depan rek. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini adalah kereta eksekutif kereta Gajah Wong. Dapat di paling depan, ngadep ke TV jadi kayak nonton bioskop nanti. Eksekutif 3. Di jalur 1 sudah tersedia kereta Gajah Wong dan di sebelah kanannya nampak ada satu rangkaian kereta. Ini bukan kereta yang mau berangkat tapi kereta yang baru saja tiba, yaitu Sri Tanjung. Ini pakai lokomotif langsir ya, spesialis lokomotif langsir di stasiun Lempuyangan. Yang tadinya merah sekarang sudah berbaju putih, CC 2010402.
Dari kejauhan tadi nampak kayak lokomotif JC201 ya, dan memang bentukannya JC201, tapi ternyata lokomotif Dinas Perjalanan Kereta Gajah Wong malam ini dilayani oleh JC20404 Depo Yogyakarta. Jadi saat ini saya sudah duduk di dalam eksekutif 3 di kursi paling depan, kebetulan di ujung lagi. Seperti biasa saya memilih untuk duduk di ujung ya, entah itu di belakang atau di depan. Dan ini adalah kereta Milesteel. Kayaknya jarang banget ya saya naik kereta Milesteel, apalagi yang tahun-tahun lawas sebelum hadirnya New Image dan Stainless Steel dan New Generation. Dan perjalanan kereta Gajah Wong menawarkan 2 kelas layanan, yaitu kelas eksekutif seperti yang saya naiki saat ini dengan kapasitas 50 penumpang, dan kelas ekonomi berkapasitas 80 penumpang. Ekonominya pun masih menggunakan ekonomi Milesteel, tapi sudah dimodifikasi dengan kursi ala premium ya. Dan kapasitasnya juga dibagi menjadi 2, separuh maju, separuh mundur. Tepat sesuai jadwal, kereta Gajah Wong diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan ya, meninggalkan Yogyakarta. Kita akan menempuh perjalanan selama 8 jam 13 menit untuk mencapai stasiun Pasar Senen di Jakarta. Berbeda dari kereta Bogowonto yang melayani 2 pemberhentian dari stasiun Lempuyangan dan stasiun Yogyakarta, kereta Gajah Wong ini hanya melayani pemberangkatan dari stasiun Lempuyangan saja ya, sehingga kita melintas langsung di stasiun Yogyakarta. Berbicara mengenai jadwal perjalanan kereta Gajah Wong, dalam satu hari terdapat 2 kali pemberangkatan kereta ini ya. Satu dari arah Jakarta dan satu dari arah Yogyakarta. Keberangkatan dari Jakarta dilayani melalui stasiun Pasar Senen pada pagi hari dengan jadwal keberangkatan pukul 7.35 menit dan akan menempuh perjalanan selama 7 jam 58 menit untuk mencapai Yogyakarta. Dan keberangkatan dari stasiun Lempuyangan merupakan perjalanan malam hari dengan jadwal keberangkatan pada pukul 21 tepat dan akan menempuh perjalanan selama 8 jam 13 menit untuk mencapai stasiun Pasar Senen di Jakarta. Jadi jadwal kereta Gajah Wong ini saling melengkapi dan berkebalikan dengan perjalanan kereta Bogowonto. Dan selama perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, kereta Gajah Wong akan melayani persinggahan di beberapa stasiun. Di antaranya adalah stasiun Wates, stasiun Kutoarjo, stasiun Kebumen, Gombong, Kroya, stasiun Purwokerto, stasiun Bumi Ayu, stasiun Krupuk, stasiun Cirebon Perujakan, stasiun Jatibarang, stasiun Bekasi, stasiun Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di Pasar Senen. Jelang pukul setengah 10 malam, kereta Gajah Wong berhenti di stasiun singgah yang pertama, yaitu stasiun Wates ya. Dan baru berhenti di stasiun singgah yang pertama, kereta Gajah Wong harus disusul oleh si kereta nggak mau kalah, kereta Argo Dwi Pangka dari Solo Balapan tujuan stasiun Gambir ya. Kita jadwalkan singgah selama 15 menit. Jadi baru sampai Wates udah disusul, dan dari Wates juga saya langsung memulai upacara minum teh. Jadi upacara minum teh sejak awal aja ya. Jadi kalau kalian lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Jadi tadi udah makan, minum teh di kereta aja. Wah, jadi ini keretanya adem banget,
17 derajat Celcius di dalam kabin. Ya nggak adem banget sih, tapi adem lah. Jadi saat ini suasana di dalam kabin cukup hening ya. Dan meninggalkan stasiun Kutoarjo, pencahayaan di dalam kabin diubah ke dalam mode malam ya, sekitar jelang pukul 10:30. Suasananya udah enak banget buat tidur, buat istirahat. Udah remang-remang, cuman karena saya duduk di depan, saya menghadap ke tembok dan sekaligus menghadap ke layar TV, jadi dapat sedikit cahaya tambahan ya dari layar TV ini. Terlambat 1 menit. Puerto Rico. Jadi sejak keberangkatan kereta Gajah Wong dari stasiun Wates, saya baru turun lagi di stasiun Purwokerto ya. Kita dijadwalkan singgah selama 5 menit. Sebenarnya tadi kereta Gajah Wong juga melayani singgah secara reguler di stasiun Kutoarjo, di stasiun Kebumen, stasiun Gombong, dan stasiun Kroya. Cuman di beberapa stasiun singgah, kereta Gajah Wong ini berhentinya singkat-singkat banget ya, cuman 2 menit, 3 menit. Dan itu pun kereta Gajah Wong malam ini perjalanannya agak sedikit terlambat ya, pada saat kedatangan di stasiun singgah. Jadi agak repot buat turun di stasiun-stasiun tersebut. Jadi ini adalah penampakan salah satu toilet di kereta Gajah Wong yang sudah finishing lebih bagus ya, ala marmer. Sudah pakai kloset duduk, sudah ada hand dryer, ada wastafel kecil lengkap dengan dispenser sabun, ada lighting yang cakep, kemudian ada kompartemen kecil sebelah sini, ada tisu gulung, tempat sampah, dan ada cermin ya. Ini standar toilet di kereta eksekutif, tapi tampilannya udah lebih baik sih, tidak monoton polos biasa gitu. Karena meninggalkan Purwokertonya sudah jelang tengah malam, saya coba buat istirahat deh. Ada jeda waktu hampir 2 jam lah ya. Semoga nanti saya bisa bangun saat kereta Gajah Wong tiba di Cirebon. Sudah pasang alarm sih, semoga kedengeran ya alarmnya. Jangan sampai nanti kebablasan tidur, tapi biasanya saya agak sulit tidur sih kalau naik kereta di perjalanan malam seperti ini. Kita coba istirahat yuk. Selamat datang di kota Cirebon, dan perjalanan kereta Gajah Wong saat ini tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ya.
Jadi meskipun Gajah Wongnya ada eksekutifnya, tapi dilayani singgahnya melalui stasiun Cirebon Rujakan. Masinis kereta api Progo di jalur 9 dimohon untuk berhenti tetap dilanjutkan dengan semboyan 10 feet. Masinis kereta api Progo dimohon untuk berhenti tetap sejajar dengan semboyan 10 feet. Terima kasih. Awal 6 menit, wih. Kita tiba di pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Jatibarang. Di situ nampak ada bulan. Ya. Padahal tadi di tengah perjalanan dari Cirebon sampai ke Jatibarang sempat hujan ya, tidak terlihat tapi terdengar suaranya dan keretanya memang nampak basah. Langitnya juga masih kelap-kelip, tapi di sini nampaknya belum hujan dan kita dijadwalkan singgah selama sekitar 11 menit di stasiun Jatibarang. Kalau kalian naik kereta Gajah Wong baik dari arah Jogja maupun dari arah Jakarta, dua-duanya akan mengalami penyusulan oleh kereta Argo Dwi Pangga. Dan kirain cuma bakalan disusul satu kali ya kalau naik kereta Gajah Wong dari arah Yogyakarta. Rupanya kita masih dibayang-bayangi oleh perjalanan kereta unggulan yang lain, dan secara jadwal kita terhenti di sini cukup lama di Jatibarang karena akan menunggu disusul oleh kereta Sembrani. Aduh, di sini cuacanya aneh bener ya, padahal bulan bersinar dengan cerahnya, tapi mulai turun hujan. Tuh. Sekarang masih sekitar jam 3 pagi dan setelah Jatibarang pemberhentian selanjutnya itu stasiun Bekasi ya. Jadi saya masih punya waktu sekitar 1,5 jam, bisa dimanfaatkan buat lanjut tidur.
Ini kayak udah jadi kebiasaan gitu ya. Setiap kali menjelang stasiun Bekasi, biasanya kereta itu melambat dan akhirnya meninggalkan stasiun Bekasi juga dengan catatan keterlambatan yang lumayan loh. Padahal bisa jadi singgah di stasiun sebelumnya itu on time atau lebih awal, tapi giliran meninggalkan Bekasi itu pasti sudah hampir pasti terlambat. Kereta Gajah Wong baru saja meninggalkan stasiun Jatinegara sebagai stasiun singgah terakhir sebelum nanti kita tiba di stasiun Pasar Senen ya. Dan bagaimana kira-kira kesimpulan ringkas perjalanan saya naik kereta Gajah Wong kali ini? Jadi kereta Gajah Wong merupakan kereta yang melayani perjalanan di rute Jogja-Jakarta yang menawarkan dua kelas layanan, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Untuk kelas eksekutifnya sendiri dilengkapi dengan berbagai fasilitas standar yang ada di kereta eksekutif pada umumnya, seperti kursi reclining yang dilengkapi dengan meja lipat, footrest, kemudian meja kecil berikut colokan listrik, terus ada layar TV juga sebagai sumber tayangan, rak bagasi kabin, sumber penerangan, jendela-jendela yang dilengkapi dengan tirai, dan yang pasti keberadaan toilet di setiap ujung kereta. Dan untuk menikmati layanan perjalanan kereta Gajah Wong ini, untuk satu kali perjalanan dari Jogja ke Jakarta di kelas ekonomi, kalian harus membayar tiket dengan harga mulai dari Rp190.000 sampai Rp270.000. Sedangkan untuk kelas eksekutifnya harga tiketnya dimulai dari Rp280.000 sampai dengan Rp410.000 ya. Jadi nanti tergantung kalian dapat di harga subkelas yang mana ya. Di perjalanan kali ini saya kebetulan naik di eksekutif 3 yang merupakan eksekutif tahun 2002 urutan yang ke-23 Depo Yogyakarta. Dan meski kereta ini sudah berusia sekitar 22 tahun ya, tapi secara kenyamanan masih terbilang cukup baik. Pengaturan suhu kabin juga cukup sejuk, suspensinya terasa halus, kekedapan suara juga cukup baik ya, meski memang secara tampilan sudah usang, tidak sekekinian kereta-kereta yang baru terbit. Tapi overall perjalanan kali ini nyaman, dan secara jadwal menurut saya juga cukup baik ya. Berangkat tidak terlalu malam dari Yogyakarta dan tiba masih hitungannya masih cukup pagi lah di Jakarta, masih bisa mengejar untuk jam aktivitas yang selanjutnya. Jadi karena secara jadwal menurut saya cukup baik, ditambah lagi dengan dukungan harga tiket yang tidak semahal kereta unggulan, ya sudah bisa naik kereta eksekutif, maka perjalanan dengan kereta Gajah Wong bisa saya rekomendasikan untuk melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta ya. Apalagi kalau kalian senang tidur di sepanjang perjalanan ya, enak banget bangun tidur langsung nyampe Jakarta. Dan akhirnya kereta Gajah Wong mencatatkan kedatangan terlambat sekitar 17 menit di stasiun Pasar Senen, tapi bersyukur sekali sudah bisa tiba dengan selamat di Jakarta. Dan dengan tibanya kereta Gajah Wong di stasiun Pasar Senen, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit, sehat selalu ya.